Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peserta didik dalam pendidikan Islam, mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Haji Ismail, Magister Agama. Kelompok 6 terdiri dari Mela Purnamasari dan Nisa Amalia Rohma Al-Faruqi. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang peserta didik dalam pendidikan Islam, ada baiknya kita mengetahui dulu keutamaan belajar. Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yusbaghu bihi wajhullahi 'azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharapkan Allah, namun ia malah meniatkan untuk menggapai dunia, maka di hari kiamat ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang kedua, Ali radhiyallahu anhu berkata, "Al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, wal malu tunqisuhu nafaqah, wal ilmu yasku bil infaq." Yang artinya, ilmu agama itu lebih baik dari harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta meski engkau jaga, harta akan berkurang ketika dinafkahkan, namun ilmu akan bertambah jika diinfakkan. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa belajar sangat penting bagi kehidupan kita. Dalam pembahasan peserta didik dalam pendidikan Islam yang akan dibahas yaitu 1. Definisi peserta didik. Yang kedua, paradigma peserta didik. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Yang keempat, akhlak peserta didik. Yang kelima, kebutuhan peserta didik. Dan yang keenam, sifat dan kode etik peserta didik. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mela Purnamasari. Kepada Mela Purnamasari, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius, dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Dalam istilah tasawuf, peserta didik seringkali disebut dengan murid atau thalib. Istilah murid atau thalib ini sesungguhnya memiliki kedalaman makna daripada penyebutan siswa. Artinya, dalam proses pendidikan itu terdapat individu yang secara sungguh-sungguh menghendaki dan mencari ilmu pengetahuan. Di dalam ajaran Islam terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan peserta didik. Istilah tersebut antara lain tilimid, jamaknya talamid, murid, thalib, jamaknya tulab, dan muta'alim. Yang kedua yaitu paradigma peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, seorang siswa harus sedapat mungkin memahami hakikat peserta didiknya sebagai subjek dan objek pendidik. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai peserta didik adalah 1. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. 2. Peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan untuk semaksimal mungkin. Terdapat hakikat kebutuhan yang dikelompokkan dalam 2 kategori. Yang pertama, kebutuhan taraf dasar yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki, dan harga diri. Yang kedua, meta kebutuhan. 3. Peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu lainnya, baik dalam perbedaan yang disebabkan dari faktor endogen maupun eksogen. 4. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. 5. Peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, dan produktif. 7. Peserta didik mengikuti periode perkembangan tertentu dan
mempunyai pola perkembangan serta tempo dalam iramanya. Yang ketiga, karakteristik peserta didik berdasarkan tingkat usia. Pertama, tahap asuhan, usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada tahap ini, individu belum memiliki kesadaran dan daya intelektual. Ia hanya mampu menerima rangsangan yang bersifat biologis dan psikologis melalui air susu ibunya. Pada fase ini, belum dapat diterapkan interaksi edukasi secara langsung. Berkenaan dengan itu, dalam ajaran Islam terdapat sejumlah tradisi keagamaan yang dapat diberikan kepada peserta didik, antara lain dengan memberikan azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri pada saat baru lahir. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Husain bin Ali. Selain itu, dilakukan akikah sebagai tanda syukur, pengorbanan, dan kepedulian terhadap bayinya agar anaknya menjadi anak yang soleh. Memberi nama yang baik karena dapat menjadi kebanggaan doa bagi yang memberi nama. Memberikan makan madu yang melambangkan makanan yang halal dan baik, memberi air susu ibu, menggambarkan makanan yang sehat dan bergizi, serta kedekatan anak terhadap orang tua. Yang kedua yaitu tahap jasmani, usia 2 sampai dengan 12 tahun. Tahap ini lazim disebut sebagai fase kanak-kanak, al-tiflu atau aswabi, yaitu memulai masa neonatus sampai dengan masa mimpi basah atau polusi. Pada tahap ini, anak mulai memiliki potensi biologis, pedagogis, dan psikologis, sehingga seorang anak sudah mulai dapat dibina, dilatih, dibimbing, diberikan pelajaran dan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, tahap psikologis, usia 12 sampai dengan 20 tahun. Tahap ini disebut juga fase tamyiz, yaitu fase di mana anak mulai mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, benar dan salah, dan fase baligh atau tahap mukallaf, yaitu tahap berkewajiban menerima dan memikul beban tanggung jawab taklif. Pada masa ini, seorang anak sudah dapat dibina, dibimbing, dan dididik untuk melaksanakan tugas-tugas yang menuntut komitmen dan tanggung jawab dalam arti yang luas. Yang keempat, tahap dewasa, usia 20 sampai dengan 30 tahun. Pada tahap ini, seorang sudah tidak disebut lagi anak-anak atau remaja, melainkan sudah disebut dewasa dalam arti yang sesungguhnya, yakni kedewasaan secara biologis, sosial, psikologis, religius, dan lain sebagainya. Pada fase ini, mereka sudah memiliki kematangan dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Yang kelima, tahap bijaksana, usia 30 sampai dengan akhir hayat. Pada fase ini, manusia telah menemukan jati dirinya yang hakiki, sehingga tindakannya sudah memiliki makna dan mengandung kebijaksanaan yang mampu memberi naungan dan perlindungan bagi orang lain. Pendidikan pada tahap ini dilakukan dengan cara mengajak mereka agar mau mengamalkan ilmu, keterampilan, pengalaman, harta benda, kekuasaan, dan pengaruhnya untuk kepentingan masyarakat. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nisa. Baik, terima kasih kepada Saudari Mela atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Akhlak peserta didik. Yang dimaksud akhlak peserta didik dalam uraian ini bukan hanya sekedar hal-hal yang berkaitan dengan ucapan,
sikap, dan perbuatan yang harus ditampakkan oleh peserta didik dalam pergaulan di sekolah dan di luar sekolah, melainkan ketentuan lainnya yang memungkinkan dapat mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Pengetahuan terhadap akhlak peserta didik bukan hanya perlu diketahui oleh para peserta didik, namun juga perlu diketahui oleh para pendidik, agar para pendidik juga dapat mengarahkan dan membimbing para peserta didik untuk mengikuti akhlak-akhlak tersebut. Akhlak peserta didik itu ada yang berkaitan terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, dan terhadap alam jagat raya. Akhlak peserta didik terhadap Tuhan antara lain yaitu patuh melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Akhlak peserta didik terhadap sesama yaitu menghargai orang tua, melaksanakan perintah orang tua dan guru, menaati peraturan, menghargai dan menghormati kerabat. Adapun akhlak peserta didik terhadap jagat raya atau alam semesta yaitu peduli terhadap lingkungan, tidak merusak lingkungan, menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan. Di samping akhlak secara umum, terdapat pula akhlak secara khusus yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai peserta didik. Akhlak yang secara khusus penting dimiliki setiap peserta didik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Ghazali, peserta didik dianjurkan untuk memiliki niat ibadah dalam menuntut ilmu, menjauhi kecintaan terhadap duniawi, bersikap rendah hati atau tawadu, menjauhkan diri dari pemikiran para ulama yang saling bertentangan, mengutamakan ilmu-ilmu yang terpuji untuk kepentingan akhirat dan dunia, memulai belajar dari yang mudah menuju yang sukar, dari yang konkret menuju yang abstrak, dan dari ilmu yang fardhu ain menuju ilmu yang fardhu kifayah. Selanjutnya, tidak berpindah pada pelajaran yang lain sebelum menuntaskan pelajaran yang terdahulu. Mengedepankan sikap ilmiah dalam mempelajari suatu ilmu, mendahulukan ilmu agama daripada ilmu umum, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, serta mengikuti nasihat-nasihat dari para pendidik mereka. Yang selanjutnya, akhlak peserta didik menurut Abdul Amir Samsuddin secara lebih sistematis mengemukakan bahwa 3 hal yang berkaitan dengan akhlak yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri, antara lain memelihara diri dari perbuatan dosa dan maksiat, memiliki niat dan motivasi yang ikhlas dan kuat dalam menuntut ilmu, bersikap sederhana dan menjauhkan diri dari pengaruh duniawi. Yang kedua, akhlak terhadap pendidik, antara lain mematuhi, memuliakan, menghormati, membantu, dan menerima segala keputusan pendidik. Yang ketiga, akhlak terhadap kegiatan belajar mengajar, antara lain senantiasa memperdalam ilmu yang dipelajari dari para pendidik, mempelajari ilmu secara bertahap, serta berusaha mempraktikkannya. Yang ketiga, akhlak peserta didik menurut Muhammad Atiyah lebih jauh, menyebutkan bahwa ada 12 kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, yaitu yang pertama, membersihkan diri dari sifat tercela. Yang kedua, memiliki niat yang mulia. Yang ketiga, meninggalkan kesibukan duniawi. Yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis dengan guru. Yang kelima, menyenangkan hati guru. Yang keenam, memuliakan guru. Yang ketujuh, menjaga rahasia guru. Yang kedelapan, menunjukkan sikap sopan dan santun kepada guru. Yang kesembilan, tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang kesepuluh, memilih waktu belajar yang tepat. Yang kesebelas, belajar sepanjang hayat. Yang terakhir atau yang ke-12 yaitu memelihara rasa persaudaraan dan persahabatan. Ali bin Abi Thalib memberikan syarat bagi peserta didik dengan 6 macam syarat, yang merupakan kompetensi mutlak dan dibutuhkan tercapainya tujuan pendidikan. Syarat yang dimaksud sebagaimana dalam syair ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wa astibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani.
Dalam syarat tersebut disebutkan bahwa ada 6 syarat bagi peserta didik. Syarat yang pertama yaitu memiliki kecerdasan, yaitu penalaran, imajinasi, wawasan, pertimbangan, dan daya penyesuaian sebagai proses mental yang dilakukan secara tepat dan cepat. Jenis-jenis kecerdasan meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan moral, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan qalbiyah atau rohaniyah. Kelima kecerdasan ini harus dimiliki oleh peserta didik sebagai persyaratan pertama dan utama dalam mencapai keberhasilan pendidikannya. Syarat yang kedua yaitu memiliki motivasi dalam belajar. Memiliki motivasi atau hasrat atau kemauan yang tinggi dalam mencari ilmu serta tidak merasa puas terhadap ilmu yang diperolehnya. Motivasi ini penting sebagai persyaratan dalam pendidikan, sebab persoalan manusia tidak sekedar mampu, tetapi juga mau. Syarat yang ketiga yaitu bersabar dan tabah. Bersabar dan tabah serta tidak mudah putus asa dalam belajar, walaupun banyak rintangan dan hambatan, baik ekonomi, psikologis, sosiologis, politik, bahkan administrasi. Sabar menjadi kunci bagi keberhasilan dalam belajar karena sabar merupakan inti dari kecerdasan emosional. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual yang baik tetapi tidak dibarengi dengan kecerdasan emosional yang baik. Syarat yang keempat yaitu modal atau sarana yang memadai dalam belajar. Dalam hal ini, biaya dan dana pendidikan menjadi penting yang digunakan untuk kepentingan honor pendidik, membeli buku dan peralatan sekolah, serta biaya pengembangan pendidikan secara luas. Perolehan ilmu bukan didapat secara gratis, karena profesionalisme pendidikan melibatkan sejumlah kegiatan dan sarana yang membutuhkan biaya. Syarat yang kelima, adanya petunjuk dari pendidik atau guru, sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap apa yang dipelajari. Dalam belajar, seseorang dapat melakukan metode autodidak, yaitu belajar secara mandiri tanpa bantuan siapapun. Sekalipun demikian, pendidikan masih tetap berperan pada peserta didik dalam menunjukkan bagaimana metode belajar yang efektif berdasarkan pengalaman sebagai seorang yang dewasa, serta yang terpenting, pendidik sebagai sosok yang perilakunya sebagai suri tauladan bagi peserta didik. Dalam banyak hal, interaksi pendidikan tidak dapat digantikan dengan membaca, melihat, dan mendengar jarak jauh, tetapi dibutuhkan face-to-face antara kedua belah pihak yang didasarkan atas suasana psikologis penuh empati, simpati, atensi, kehangatan, dan kewibawaan. Maka dari itu, petunjuk dari pendidik itu sangat penting dalam proses belajar dan mengajar. Syarat yang terakhir atau yang keenam yaitu waktu atau masa yang panjang. Belajar tiada henti dalam mencari ilmu sampai akhir hayat. Minal mahdi ilal lahdi, dari dalam buayan sampai liang lahat. Syarat ini berimplikasikan bahwa belajar tidak hanya di bangku kelas atau kuliah, tetapi semua tempat yang menyediakan informasi tentang pengembangan kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan adalah termasuk juga lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik adalah sesuatu kebutuhan yang harus didapatkan oleh peserta didik untuk mendapatkan kedewasaan ilmu. Kebutuhan peserta didik wajib dipenuhi oleh pendidik kepada peserta didiknya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Fisik seorang peserta didik selalu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pada proses kebutuhan fisik ini, pertumbuhan fisik terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, peserta didik pada usia 0-7 tahun. Pada masa ini, peserta didik masih mengalami masa kanak-kanak. Yang kedua, peserta didik pada usia 7-14 tahun. Pada usia ini biasanya peserta didik tengah mengalami masa sekolah yang didukung dengan peralihan pendidikan formal. Yang ketiga, peserta didik pada usia 14-21 tahun. Pada masa ini, peserta didik mulai mengalami masa pubertas yang akan membawa kepada kedewasaan. Pada masa perkembangan fisik inilah, seorang pendidik perlu memperhatikan perubahan dari seorang peserta didik. Karena pada usia usia ini, seorang peserta didik mengalami masa yang penuh dengan pengalaman yang secara tidak langsung akan membentuk kepribadian peserta didik itu sendiri.
Selanjutnya, kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sosial. Pada hakikatnya, kata sosial selalu dikaitkan dengan lingkungan yang akan dilampaui atau dilalui oleh seorang peserta didik. Dengan demikian, kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya, seperti diterima teman-temannya secara wajar atau diterima oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan untuk mendapatkan status. Kebutuhan mendapatkan status adalah suatu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mendapatkan tempat dalam suatu lingkungan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik, terutama pada masa pubertas, dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap kemandirian, identitas, serta menumbuhkan rasa kebanggaan diri. Dalam proses memperoleh kebutuhan ini, biasanya seorang peserta didik ingin menjadi orang yang dibanggakan atau dapat menjadi seorang yang benar-benar berguna bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan mandiri. Ketika seorang peserta didik telah melewati masa anak-anak, maka akan memasuki masa remaja. Maka seorang peserta didik perlu mendapatkan sikap pendidik yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian berdasarkan pengalaman. Selanjutnya, kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Untuk mendapatkan kebutuhan ini, maka peserta didik harus mampu mendapatkan kebutuhan mendapatkan status dan kebutuhan mandiri terlebih dahulu, karena kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kebutuhan prestasi. Ketika peserta didik telah mendapatkan kedua kebutuhan tersebut, maka secara langsung peserta didik akan mampu mendapatkan rasa kepercayaan diri dan kemandirian, sehingga menuntun langkah peserta didik untuk mendapatkan prestasi. Kebutuhan yang keenam yaitu kebutuhan ingin disayangi. Kebutuhan ini tergolong sangat penting bagi peserta didik, karena kebutuhan ini sangatlah berpengaruh akan pembentukan mental dan pada peserta didik. Dalam sebuah penelitian membuktikan bahwa sikap kasih sayang dari orang tua akan sangat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mendapatkan prestasi dibandingkan dengan sikap yang kaku dan pasif. Maka dari itu, kebutuhan ingin disayangi sangat penting bagi peserta didik. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan untuk curhat. Ketika seorang peserta didik menghadapi masa pubertas, maka seorang peserta didik tersebut tengah mulai mendapatkan problema-problema keremajaan. Kebutuhan untuk curhat biasanya ditunjukkan untuk mengurangi beban masalah yang peserta didik hadapi. Kebutuhan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Pada hakikatnya, setiap manusia telah memiliki filsafat, walaupun terkadang ia tidak menyadarinya. Begitu juga dengan peserta didik. Ia memiliki ide, keindahan, pemikiran, kehidupan, rasa ingin tahu, salah, benar, berani, takut, dan lain-lain. Perasaan itulah yang dimaksud dengan filsafat hidup yang dimiliki manusia. Karena terkadang seorang peserta didik tidak menyadari akan adanya ikatan filsafat pada dirinya, maka terkadang seorang peserta didik tidak menyadari bagaimana dia bisa mendapatkannya dan bagaimana caranya. Maka dari itu, filsafat hidup sangat erat kaitannya dengan agama, karena agamalah yang akan membimbing manusia untuk mendapatkan dan mengetahui apa sebenarnya tujuan dari filsafat hidup, sehingga tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan agama. Yang terakhir yaitu mengenai sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sifat dan kode etik tersebut antara lain: 1. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Yang ketiga, bersifat tawadu. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang baik atau terpuji. Yang keenam, belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah. Yang ketujuh, belajar ilmu dengan tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lain. Yang kedelapan, mengenal nilai-nilai ilmu pengetahuan yang dipelajari sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang suatu masalah. Yang kesembilan, memprioritaskan mempelajari ilmu diniyah yang terkait dengan kewajiban sebagai makhluk Allah. Yang kesepuluh, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan
dapat membahagiakan. Yang terakhir atau yang ke-11, peserta didik harus tunduk dan pada nasihat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit terhadap dokternya. Demikian presentasi mengenai peserta didik dalam pendidikan Islam dari kelompok 6. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.